Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2631-2633 pagi selanjutnya. Jericho Lee selesai memurnikan, mencari sejumlah bahan, dan berhenti untuk beristirahat. Lanjutkan di malam hari. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Zhang Lingyu segera mengikuti dan berkata dengan suara rendah, "Li Shao, apakah kamu sudah menguasai 36 keterampilan unik?" Kemarin, dia menyadari bahwa Jericho Lee sedikit berbeda. Dia pasti sudah mengetahui rahasia dari 36 aksi tersebut. Saya harus mengatakan bahwa pengamatannya sangat tajam. Jericho Lee tidak menyangkal, di mana tuan tua itu. Zhang Lingyu segera mengerti maksudnya, rahasianya sangat penting, hanya bisa memberitahu tuan tua. Ikut denganku. Segera, Zhang Lingyu membawanya ke kediaman tuan tua. "Tuan, Li Shao ingin bertemu denganmu." Pagi-pagi sekali, tuan tua itu tidak beristirahat. Masuk. Setelah memasuki rumah, Jericho Lee melengkungkan tangannya dan berkata, "Tuan tua, saya mengganggumu di malam hari. Pasti sangat penting bagimu untuk datang ke sini selarut ini." "Lingyu, kalian semua turun," kata sang master. "Baiklah." Zhang Lingyu segera membawa beberapa murid keluar ruangan, hanya menyisakan Lao Tianxi dan Jericho Lee. "Apakah kamu sudah menguasai semua 36 keterampilan unik?" Tuan tua itu bertanya. "Ya." "Kabar buruk." "Dengan baik." Sepertinya firasatku menjadi kenyataan, tuan tua itu menghela napas dalam-dalam. Ketika generasi terakhir dari master sedang sekarat, dia bersedia mengatakan apa yang dikatakan oleh takdir. "Saya punya firasat bahwa ini sangat penting, dan itu mungkin berita buruk." Aduh. Jericho Lee terdiam. Sebelumnya, ia menganalisis mengapa generasi penguasa surgawi sebelumnya bersedia mengucapkan perkataan manusia takdir surga sebelum ia meninggal. Pada saat itu, dia menganalisis dua alasan, dan akhirnya memutuskan bahwa salah satunya adalah generasi terakhir guru surgawi. Ia tak berani menyebarkan pepatah bahwa takdir manusia surga tidak sampai ia meninggal. Sekarang, tebakannya sempurna. Begitu Jericho Lee menginjak kakinya, dia memblokir nafas seluruh ruangan dan memblokirnya. "Apa yang akan saya katakan selanjutnya, tuan tua mungkin tidak bisa menerimanya, dan saya berharap tuan tua akan merahasiakannya." Melihatnya dengan tatapan seperti itu, sang master punya firasat bahwa segala sesuatunya cukup serius. Dalam 1 jam, lampu di kamar padam dan lama tidak menyala kembali. Setelah hening lama, akhirnya helaan nafas panjang keluar. Saya mengerti, saya mengerti." Tuan tua itu mengeluh, pantas saja tuan generasi terakhir menolak mengatakan kebenaran sampai dia meninggal. Meskipun Jericho Lee menghilangkan beberapa detail, dia tetap menekankan beberapa detail, seperti roh bawaan dan negeri dongeng. Sang master bertanya pada dirinya sendiri bahwa tekadnya luar biasa, tetapi dia tetap terkejut. "Saya harap Anda tidak memberitahu orang lain tentang hal ini," Jericho Lee mengingatkan lagi. "Itu wajar." Guru surgawi tua itu menghela nafas lagi, "Adakah sesuatu di rumah guru surgawi yang dapat membantu Anda?" Jericho Lee sedikit ragu. Berdasarkan situasi yang dia hadapi, tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Selain itu, pencarian 10 pedang teratas telah diserahkan kepada Tianji Shengzi. Baginya saat ini, meningkatkan kekuatannya adalah satu-satunya prioritas. Namun, dia tidak punya otak mati. Ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatannya. Yang bermanfaat baginya bukan sekedar membantunya. "Tolong bantu saya mencari beberapa bahan berharga, yang bisa digunakan di masa depan." Setelah memikirkannya, yang dia kekurangan sekarang adalah beberapa material khusus tingkat atas. Jika dia ingin pergi ke negeri dongeng, dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Jika dia benar-benar pergi, dia tidak dapat menemukan material tingkat atas. Namun, material tingkat atas diperlukan untuknya. Entah itu untuk dia membuat artefak, atau bahkan artefak abadi, material biasa tidak berfungsi sama sekali ketika dia datang ke dunia abadi. "Aku akan mengaturnya." Tuan tua itu mengangguk. "Aku pergi dulu." Jericho Lee segera pergi. Setelah fajar menyingsing, Ruan Qingqing, Zhong Xiu dan yang lainnya datang ke pintu. "Kalian, tinggallah di kamarmu pada siang hari dan keluar pada malam hari untuk memperbaiki peralatan. Kamu tidak merasa bosan?" Suasana hati Ruan Qing sedang tidak baik. Jericho Lee juga merasa tidak nyaman untuk menjelaskannya. Sebaliknya, dia bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda ketika Anda datang ke sini?" "Aku tidak bisa datang kepadamu tanpa apapun." Ruan Qingqing tidak bisa berkata apa-apa. "Jangan membuat masalah, ikut serta dalam festival Luotianmu." Jericho Lee tidak punya waktu untuk mengobrol dengan mereka. "Pertandingan Luotian Dajiao sangat membosankan dan lawannya tidak kuat," kata Ruan Qingqing. Hal ini membuat Suqian di sampingnya tersipu, namun jika dipikir-pikir tentang kekuatannya, hanya ada sedikit kontestan yang bisa bersaing dengannya.
Saudara Li, seseorang telah mengirimkan surat untuk saya berikan kepada Anda, kata Sukian. Surat. Coba kulihat. Jericho Li heran, umur berapa, masih menggunakan surat. Pasti informasi yang sangat penting. Setelah menerima surat dari Sukian, ia terkejut saat mengetahui bahwa surat tersebut disegel dengan metode khusus. Itu tidak bisa dibuka tanpa metode khusus. Jika dibuka secara paksa, otomatis surat tersebut akan musnah. Sepertinya ini informasi penting. Begitu dia membukanya dengan teknik khusus, dia mengamati matanya dan menemukan bahwa itu dari Tang Huajue. Dia ingat bahwa pada awalnya, keluarga Tang diancam oleh orang kuat misterius, dan kemudian dipaksa untuk menyimpan batu giok ajaib yang penting. Setelah diselidiki, kami menemukan bahwa orang kuat misterius itu adalah pemimpin Jiuk Xuanmen, sekarang Li Xuanwu. Sebelumnya, Jericho Li meminta keluarga Tang pergi ke ibu kota untuk mencari reinkarnasi iblis rubah. Faktanya, reinkarnasi iblis rubah juga merupakan bagian dari keseluruhan rencana. Ada segel pada iblis rubah, yaitu segel untuk menekan roh bawaan dan sifat iblis, yaitu segel di lautan angsa Moling. Setelah mengetahui kebenaran sebelumnya, Jericho Li sudah menduga bahwa reinkarnasi iblis rubah dalam kehidupan ini adalah Moling Yan. Tentu saja itu tidak cukup akurat. 500 tahun yang lalu, iblis rubah, yang bersama Yu Chihuan, tidak bermaksud membawa bencana padanya, tetapi untuk mengekang wabah setan. Pada saat itu, sebagai segel pengekang iblis, dia baru saja menaiki tubuh iblis rubah. Segel ini kemudian bereinkarnasi secara acak, bereinkarnasi pada orang yang berbeda, dan akhirnya sampai pada Mo Lingyan. Mo Lingyan bukanlah reinkarnasi dari klan iblis, tapi kebetulan disegel padanya. Dia memikul tanggung jawab yang sama dengan iblis rubah. Jericho Li dengan hati-hati melihat isi surat itu, yang menjelaskan secara lengkap bahwa Tang Huajue dan yang lainnya pergi ke ibu kota untuk menyelidiki petunjuknya, dan akhirnya menemukan sebuah rahasia, yaitu reinkarnasi iblis rubah bukanlah reinkarnasi dari iblis rubah. Iblis rubah, tapi segel khusus. Cukup mampu. Meskipun Tang Huajue dan yang lainnya belum menyelidiki sepenuhnya, mereka telah membalikkan spekulasi awal dan bahkan menemukan segelnya. Mereka harus mengatakan bahwa mereka sangat mampu. Kemudian, Jericho Li mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan singkat ke Tang Huajue, agar mereka tidak perlu melanjutkan penyelidikan. Tidak akan ada bahaya bagi keluarga Tang di masa depan. Sekarang, sebagian besar misteri aslinya telah terungkap sepenuhnya. Reinkarnasi iblis rubah, pria berjubah putih, batas Xuanwu, keterampilan abadi 9 putaran, 36 keterampilan unik, manusia takdir, dan segel mengetahui lautan Mo Lingyan semuanya sangat jelas. Yang tidak jelas adalah rahasia 10 pedang terkenal dan kunci gudang senjata Sang Yuan. Kedua rahasia ini saling berkaitan. Selama Anda mengumpulkan 10 pedang terkenal, jawabannya bisa diselesaikan. Bab 2632. Nah, apa isi surat itu? Beberapa orang sangat penasaran. Jericho Li menggelengkan kepalanya dan langsung membakar surat itu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu tidak perlu mengetahuinya. Beberapa orang mengerutkan bibir, berpikir bahwa ini terlalu asing, tetapi mereka hanya mengamati reaksi Jericho Li dan memperkirakan bahwa isi surat itu pasti sangat penting. Mengusir beberapa orang, Jericho Li mulai merenungkan ramuan keabadian. Sebelumnya, dia berjanji kepada beberapa orang yang bersikeras di pihaknya bahwa mereka akan memberikan penawar ramuan keabadian dan menghilangkan efek sampingnya. Sekarang luangkan waktu untuk mulai menyempurnakan penawarnya. Dengan level alkimia dari master alkimianya, tidak sulit untuk membuat penawarnya, namun membutuhkan waktu yang lama. Baru pada pukul 4 sore dia akhirnya menemukan penawarnya. Yah, itu bisa menghilangkan efek samping dari obat mujarab, tapi itu hanya bisa memperpanjang hidup seseorang selama 30-50 tahun, itu sudah cukup bagi mereka. Dan tidak baik menjadi serakah. Sejumlah obat penawar. Bahkan, dia bisa mendapatkan banyak kekayaan dengan obat mujarab dan penawarnya. Bahkan jika dia tidak menghasilkan uang, tidak ada masalah dalam menukarkan beberapa ramuan dan bahan pemurnian. Tapi pikirkanlah dan lupakan saja. Sekarang dia tidak punya waktu untuk menghasilkan uang, dan kesulitan dalam memurnikan obat mujarab dan penawarnya terlalu rendah, yang tidak membantu pertumbuhan rohaninya. Sekarang dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, semakin sulit baginya untuk menyempurnakan beberapa ramuan, lingbao, dan bahkan artefak. Jika ada yang bersedia menawarkan beberapa bahan tingkat atas untuk membuat artefak, dia pasti bersedia. Itu tidak hanya dapat meningkatkan tingkat pemurniannya, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwanya secara signifikan, dan membantunya mencapai alam jiwa cermin reinkarnasi sesegera mungkin. Setelah selesai memurnikan obat, dia membersihkan diri dan pergi ke bidang seni bela diri untuk melanjutkan pemurnian senjata. Dengan cara ini, hari demi hari, hingga akhir festival Luotian, dia juga mengakhiri pemurnian. Karena keterlibatannya, hasil festival Akbar Luotian tahun ini sungguh mengejutkan.
Beberapa pemain unggulan yang diharapkan sangat bagus tersingkir oleh beberapa pemain plug-in yang membawa Lingbao dalam perjalanannya. Sebaliknya, beberapa pemula yang tidak diharapkan menjadi baik justru terbunuh hingga mencapai puncak. Ruan Qingqing, tanpa perselisihan, langsung menekan semua orang dan memenangkan kejuaraan. Suqian mendapat tempat ke-6, yang cukup baik baginya. Sesuai ekspektasi awal, dia hanya perlu masuk 10 besar. Adapun Zhong Xiyu, dia kalah dari murid Xia Houchun di 4 besar, tapi dia mengalahkan Huang Fuzi dan memenangkan tempat ketiga. Adapun San Yuxue, gadis iblis dari sekolah MAI, dia bertemu Ruan Qingqing lebih awal dan menjadi yang pertama di 8 besar. Pertarungan ini menarik banyak perhatian, bukan hanya karena kecantikan kedua gadis tersebut, tapi juga karena nama penyihir sekte MAI yang sangat terkenal di dunia persilatan. Sebaliknya, Ruan Qingqing hanya mendapat sedikit perhatian dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Prestasi Ruan Qingqing jauh lebih rendah daripada San Yuxue, tapi dia menghancurkannya secara sepihak dan membuat San Yuxue tidak bisa melawan. Setelah kalah, San Yuxue sangat kecewa. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa bakat kebanggaannya bukanlah apa-apa. Ia bertekad untuk kembali berlatih keras, dimulai dari dasar. Adapun Wang Qing dari sekolah Wudang, meskipun ia dipuji sebagai seorang jenius, kekuatan sebenarnya sangat kuat. Ketika dia bertemu Zhong Xiyu di babak 16 besar, dia tersingkir. Sebaliknya, Wang Ye yang tidak terlalu optimis menjadi kuda hitam dan sukses masuk 8 besar. Namun, dia bertemu dengan murid-murid Xia Houchun dan kalah dengan selisih yang sangat kecil. Belakangan semua orang mengatakan bahwa dia sebenarnya yang ketiga. Pan Huo dan Xiao Xiao sama-sama mendapat tempat yang bagus, satu di 8 besar dan satu lagi di 16 besar. Kekuatan Pan Huo dalam kompetisi khususnya berhasil membuktikan teori Jericho Lee kepada semua orang dan membuatnya bersinar. Anda tahu, dengan kekuatan aslinya, menjadi pertanyaan apakah dia bisa masuk 32 besar. Lebih dari 500 murid muda berpartisipasi dalam upacara tersebut. Tidak ada keraguan bahwa 50 besar adalah talenta luar biasa yang dapat menempati suatu tempat. Di masa depan, setidaknya mereka akan memiliki nama di daftar Tiangang. Beberapa orang teratas bahkan lebih bertekad untuk menjadi setengah abadi yang kuat di masa depan dan masuk dalam daftar Dewa Perang. Festival Luotian yang berlangsung lebih dari setengah bulan akhirnya berakhir. Pada akhirnya, Tian Shifu mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kerjasama dengan Suanyimen dan menghabiskan banyak uang untuk membeli material tingkat atas. Asalkan mau dijual, akan mendapat imbal hasil yang memuaskan. Langkah ini dianggap oleh dunia luar sebagai upaya Tian Shifu untuk memenangkan hati Li Qiankun. Tapi alasan sebenarnya, hanya Tuan Tua dan Jericho Lee dua orang yang jelas. Di hari yang sama, Suanyimen juga mengumumkan hal yang sama. Suanyimen. Ayahku belum kembali. Huisao Suserain belum punya kabar. Mendengar ini, Jericho Lee mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Li Wenyan telah pergi ke reruntuhan Tai. Dia pasti curiga ada yang tidak beres dengan reruntuhan itu. Dia secara alami tahu bahwa ada hantu di penjaga reruntuhan. Namun dengan kekuatan Li Wenyan, hantu di antara penjaga reruntuhan tidak memiliki kekuatan untuk menyakitinya, apalagi memasuki dunia. Padahal, alam langit dan bumi ada hubungannya dengan alam Cheng Dao. Dalam keadaan normal, hanya setelah budidaya mencapai negeri dongeng kita dapat secara bertahap memahami kekuatan Cheng Dao. Jericho Lee menyadari dunia ini sejak dini dengan mengandalkan kekhasannya sendiri, yaitu semangat bawaan dari kekacauan. Bagaimana dengan Li Wenyan? Jericho Lee menduga itu adalah hasil dari bimbingannya yang disengaja. Seringkali, budidaya hal semacam ini bersifat alami. Tanpa bimbingan siapapun, Anda akan bertemu dengan seekor tikus mati dan seekor kucing buta. Jika bisa, Anda akan beruntung. Jika tidak bisa, Anda akan berhenti di sini dalam hidup Anda. Tidak ada apa-apa. Ketika Anda mencapai keadaan itu, Anda secara otomatis akan memahaminya. Tidak ada hal seperti itu. Hanya dapat dikatakan bahwa Li Wenyan beruntung dan telah dibimbing. Jika tidak, dia mungkin tidak mengetahui alam langit dan bumi dalam hidupnya, dan dia tidak akan mengejar alam jiwa yang tertinggi. Dada. Saat memikirkannya, terdengar suara gerak kaki. Jericho Lee berbalik dan melihat Li Wenyan datang dengan corak yang rumit. Dia sedikit terkejut dan memahami bahwa Li Wenyan mungkin mengetahui beberapa kebenaran. Yang mulia, kamu turun. Li Wenyan melambaikan tangannya. Begitu pria itu mundur, Jericho Lee ragu-ragu dan bertanya, "Ayah, tahukah kamu?" Dengan baik. Bagaimana menurutmu? Aduh. Menanggapi desahan Jericho Lee yang dalam, aku tidak menyangka bahwa Suanyimen yang telah kita lawan begitu lama ternyata adalah bangsa kita sendiri. Apakah menurutmu itu lucu? Jericho Lee terdiam. Setelah dia mengetahui bahwa Li Xuanwu adalah pemimpin gerbang ke-9, suasana hatinya sangat rumit, tapi apa yang bisa dia lakukan? Di dunia ini, tidak semua hal bisa didefinisikan baik dan buruk. Tentang roh bawaan. Jericho Lee menebak bahwa dia juga harus tahu tentang roh bawaan. Bagaimanapun, kamu adalah anakku.
Li Wenyan menggelengkan kepalanya. Bab 2633. Hati Jericho Lee menghangat. Awalnya, dia khawatir karena keeksentrikannya sendiri, dia akan memiliki kesenjangan dengan keluarganya. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Apa yang akan kamu lakukan? Li Wenyan malah bertanya. Gunakan waktu tercepat untuk menerobos ke kondisi eklosi, mata Jericho Lee sedikit membeku. Li Wenyan tercengang, tetapi dalam lingkungan saat ini, hampir tidak mungkin mencapai eklosi di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin tidak mungkin menembus negeri dongeng, tapi menerobos alam berbulu sama sekali tidak masalah, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Lagi pula, saya tidak percaya nenek moyang kita tidak siap menghadapi begitu banyak tata letak. Dia percaya bahwa Yuan Tiangang dan yang lainnya pasti memikirkan tentang kemunduran seni bela diri, dan Li Xuanwu serta yang lainnya pasti telah mempersiapkan sesuatu untuknya karena dia adalah harapan dunia. Mungkin. Li Wenyan merasa tidak baik mengatakannya. Siapa yang bisa mengatakannya dengan akurat? Penjaga reruntuhan, apakah benar ada hantu di dalam? Jericho Lee bertanya lagi. Ya. Jericho Lee menganggukkan kepalanya. Informasi tentang 4 alat peraga, jarum suci medis, kunci ajaib, tatanan dewa misterius, dan batu giok ajaib, dibocorkan oleh hantu internal, dan peta yang didapat Qiu Qianqi. Namun, semua ini digunakan oleh leluhurnya. Dan dia melakukan yang terbaik dari mereka. Hal aslinya mungkin diketahui oleh personel yang tidak relevan, tapi untungnya, hal itu akhirnya sampai pada Anda. Itu hanya berkah tersembunyi. Di satu sisi, itu semua hanya kebetulan. Jadi Li Xuanwu tidak banyak campur tangan, dan biarkan Jericho Lee yang melakukannya. Mendengar kata-kata itu, Jericho Lee tidak bisa menahan senyum pahit, apakah itu akhir dari hantu? Sudah musnah. Li Wenyan menghela nafas, tidak lama setelah kamu pergi ke reruntuhan Tai, nenek moyangmu pergi ke reruntuhan itu dan memusnahkan hantu itu. Saya hanya bilang, karena ada orang dalam, kenapa tidak selalu ada masalah? Jelas sekali bahwa masalah hantu internal juga ada dalam perhitungan Li Xuanwu. Dia telah menghitung semua faktornya. Ayah, kamu menghubungi leluhurmu, bukan? Jericho Lee bertanya sambil iseng. Bagaimana kamu bisa menanyakan hal itu? Li Wenyan tercengang. Karena para penjaga peninggalan tidak bisa mengetahui segalanya, apalagi tentang roh bawaan. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Mereka semua adalah orang kepercayaan nenek moyang mereka, bahkan 3 tetua dan 2 pelindung Jiuxuanmen. Jadi wajar jika Anda menyimpulkan bahwa Anda telah menghubungi leluhur Anda dan mengetahui kebenaran darinya. Jericho Lee menghela nafas. Li Wenyan harus mengakui bahwa putranya sangat cerdas dan memiliki kemampuan observasi dan inferensi kelas 1. Saya memang menghubunginya. Harus dikatakan bahwa setelah saya keluar dari reruntuhan, pikiran pertama saya adalah menghubungi dia. Tepat pada saat ini, orang-orang dari Tianjimen mendatangi saya. Mendengar ini, apalagi yang Jericho Lee tidak mengerti. Tianjimen pasti tahu tren Li Xuanwu, jadi selama kamu mencari Tianjimen, kamu bisa menemukan Li Xuanwu. Apa yang akan dilakukan Tianjimen terhadap para iblis? Bagaimanapun juga, iblis yang disegel di berbagai tempat masih merupakan bahaya yang tersembunyi. Meskipun hal ini untuk menutupi alat peraga yang digunakan dalam rencana di awal, tidak dapat disangkal bahwa setan menyebabkan kematian banyak orang yang tidak bersalah. Jika kamu tidak ditelan oleh iblis ketika kamu mencapai alam berbulu, maka kamu tidak perlu menyembunyikan mata dan telingamu, dan iblis tidak harus tinggal di dunia ini. Gerbang Tianji secara alami akan mengembalikan embun dari negeri dongeng dan hancurkan iblis. Li Wenyan menjawab. Jericho Lee mengerti. Ketika iblis tetap tinggal, itu tergantung kapan dia bisa menerobos. Tidak, kuharap iblis tetap tinggal. Dengan baik. Li Wenyan Leng, mengapa? Karena iblis pada awalnya adalah makhluk di negeri dongeng, ia harus dimasukkan kembali ke negeri dongeng, dan dapat menggunakan iblis untuk membantu kita melakukan beberapa hal, seperti menciptakan kekacauan di negeri dongeng dan memancing di perairan yang bermasalah. Mata Jericho Lee berbinar dingin. Li Wenyan mengerutkan kening, mereka telah mempertimbangkan ide Anda, tetapi lebih aman untuk menghilangkannya secara langsung. Tetapi karena Anda dapat menemukan cara yang lebih tepat untuk menghadapinya, tentu saja Anda akan senang melihatnya. Jericho Lee menganggukkan kepalanya. Setelah itu semuanya, dialah yang menentukan hidup dan mati iblis itu. Dalam 2 bulan, saya akan pergi ke eksplorasi rahasia konferensi seni bela diri. Jika tebakanku benar, seharusnya ada kesempatan bagiku untuk menerobos ke alam berbulu. Begitu. Li Wenyan mengangguk. Jericho Lee mengeluarkan penawar ramuan keabadian. Ini adalah penawar ramuan itu. Keabadian yang saya sempurnakan selama festival Luotian. Selama mereka yang meminum ramuan keabadian meminum penawarnya, mereka dapat menghilangkan efek samping dan memperpanjang hidup mereka selama 30 hingga 50 tahun. Yah, Li Wenyan mengambil penawarnya, bukankah kamu melepaskan ramuan pembelian itu? Dan bahan sebelumnya. Mengapa tidak menukar penawarnya dengan ramuan keabadian? Tidak perlu.
Terlalu banyak itu terlalu banyak. Di satu sisi, itu terlalu sedikit membantu saya. Di sisi lain, terlalu rakus untuk melakukan hal-hal buruk. Kini Sekte Suanyi sendiri telah menjadi duri dalam daging bagi beberapa orang. Saat ini, Jericho Lee tidak punya banyak tenaga untuk terlibat dalam hal-hal itu. Memang benar berkonsentrasi pada peningkatan budidaya. Yah, begitu. Li Wenyan menyimpan penawarnya. 2 hari kemudian, keluarga Yi mengirim seseorang untuk mengirim pedang Cixiao milik Liu Bang untuk membunuh ular putih itu. Jericho Lee sudah lama melihat pedang ini. Awalnya dia membantu keluarga Yi untuk menemukannya, tapi sekarang masih di tangannya. Li Sao, aku akan memberimu pedang ini. Bukan hanya keluarga Yi, tapi juga anak buah Tianji yang dipercaya untuk mengantarkan pedang. Jelas sekali bahwa Tianji Shengzi telah mengatur agar orang-orang mencari keberadaan 10 pedang teratas segera setelah dia mengetahui permintaan Jericho Lee. Saat mendapatkan pedang Cixiao, Jericho Lee merasakan rasa bermartabat, yang sangat berbeda dari saat itu. Beri aku informasimu. Ucapnya dengan nada perintah yang tidak bisa ditolak. Manusia, kamu benar-benar sombong. Bahkan jika kamu adalah orang itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berteriak dan minum kepada raja kami. Nada bicara roh pedang Cixiao seperti seorang kaisar. Jericho Lee berkata, apapun yang terjadi, aku membawamu kembali dari tempat hantu itu. Selain itu, pedang Suanyuan ada di tanganku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi liar. Bersenandung. Meskipun roh pedang Cixiao tidak yakin, ia tidak dapat menyangkal hal ini. Awalnya memang binatang koleksi dan hilang di dalam gua. Jika keluarga Yi tidak meminta bantuan Jericho Lee nanti, dia pasti masih berada di dalam gua. Ayolah, informasi apa yang kamu simpan ini? Jericho Lee memandangi pedang Cixiao. Roh pedang Cixiao ragu-ragu sejenak, bisakah pedang Longkuan menyerangmu? Iya. Jericho Lee membalik, dan pedang Longkuan muncul di telapak tangannya.